Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Azhar Ansori, NIM 2018-11-015 dari jurusan S1 Teknik Elektro dari mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik dari kelas A dengan dosen pembimbing Bapak Rio Afrianda STMT. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul yaitu pemeliharaan dan keandalan. Langsung aja kita masuk ke materinya. Selamat menyaksikan. Pemeliharaan. Pengertian dari pemeliharaan itu sendiri adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan atau dapat mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu. Menurut Mobley pada tahun 2008, beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menerapkan pemeliharaan sebagai penopang strategi perusahaan, yaitu pertama, mengurangi total biaya pemeliharaan atau biaya suku cadang dan biaya overtime. Yang kedua, memiliki stabilitas proses yang lebih baik. Yang ketiga, memperpanjang usia peralatan dan mesin. Yang keempat, mengoptimalkan jumlah suku cadang. Yang kelima, meningkatkan keselamatan karyawan atau operator. Yang keenam, mengurangi kerusakan lingkungan sekitar. Pada pemeliharaan tersebut terdapat beberapa tujuan yang ada, yaitu pertama, kemampuan berproduksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Yang kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dari kegiatan produk yang tidak terganggu. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama investasi tersebut. Yang keempat, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan itu sendiri secara efektif dan efisien keseluruhannya. Yang kelima, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Yang keenam, memaksimalkan ketersediaan semua peralatan sistem produksi atau mengurangi downtime. Yang ketujuh, untuk memperpanjang umur atau masa pemakaian dari peralatan dan mesin itu tersebut. Pada pemeliharaan ini terdapat dua jenis taktik yang akan kita bahas di sini, yaitu pemeliharaan pencegahan dan juga pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan pencegahan ini adalah sebuah rencana yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeliharaan, dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan. Sebuah tingkat kegagalan awal yang tinggi dikenal dengan sebagai tingkat kematian dini atau infant mortality yang mungkin terjadi pada banyak produk. Maksud dari tingkat kematian dini itu adalah tingkat kegagalan di kehidupan awal produk dan atau prosesnya. Pemeliharaan pencegahan ini dapat mengatasi kerusakan yang tiba-tiba terjadi. Hal ini terjadi karena pemeliharaan tersebut atau pemeliharaan pencegahan ini dapat mendeteksi dan menangkap sinyal kapan suatu sistem akan mengalami kerusakan serta menentukan kapan suatu sistem memerlukan perbaikan. Jenis yang kedua ada pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan kerusakan adalah pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Pada fasilitas pemeliharaan ini baik memerlukan 7 fitur berikut, yaitu pertama, personel yang terlatih dengan baik. Kedua, sumber daya yang cukup. Ketiga, kemampuan untuk menetapkan sebuah rencana perbaikan dan prioritas. Yang keempat, kemampuan dan otoritas untuk melakukan perencanaan material. Kelima, kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan. Yang keenam, kemampuan untuk mendesain cara untuk memperluas mean time between failures atau waktu rata-rata kegagalannya. Yang ketujuh, pemeliharaan produksi total. Selanjutnya ada keandalan. Keandalan dari pengertian itu sendiri atau bisa dibilang reliability atau keandalan dari suatu sistem produk atau sistem menyampaikan konsep dapat diandalkan atau sistem tersebut sukses beroperasi dengan tidak adanya kegagalan. Lebih tepatnya, reliability itu sendiri atau keandalan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai keandalan produk atau sistem adalah probabilitas suatu barang atau suatu sistem mampu melaksanakan atau melakukan fungsi tertentu untuk periode waktu tertentu jika beroperasi secara normal. Nah, di sini terdapat 4 faktor yang mendukung keandalan sistem. Faktor yang pertama ada probabilitas atau probability. Probabilitas atau peluang yang digunakan untuk menentukan keandalan secara kuantitatif. Probabilitas sendiri merupakan suatu ukuran yang dapat dinyatakan secara angka atau indeks numerik dengan nilai antara 0 dan 1 atau 0 dan 100%.
Indeks numerik 0 akan mengidentifikasi suatu kejadian yang tidak akan terjadi, dan indeks numerik 1 akan mengidentifikasi suatu kejadian yang pasti terjadi. Nah, guna keperluan teori keandalan dari probabilitas ini adalah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua keluaran, yaitu yang pertama, keluaran yang mewakili kejadian yang didefinisikan sebagai kejadian sukses, dan keluaran yang kedua adalah mewakilkan kejadian yang didefinisikan sebagai kejadian yang gagal. Faktor yang kedua adalah unjuk kerja. Unjuk kerja ini adalah faktor yang menandakan perlunya diadakan kriteria-kriteria tertentu untuk menunjukkan bahwa peralatan atau sistem beroperasi secara memuaskan atau dapat diartikan bekerja sesuai fungsinya. Biasanya, unjuk kerja dari suatu sistem tersebut atau peralatan merupakan kriteria kegagalan dari peralatan tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Faktor yang ketiga ada periode waktu atau selang waktu pengamatan. Periode waktu merupakan total waktu yang mengamati pada suatu komponen atau peralatan sistem tenaga itu sendiri. Selang waktu pengamatan atau peninjauan diri dari sistem tenaga biasanya menggunakan periode 1 tahun, meskipun pengambilan data dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun. Faktor yang keempat mengenai tentang kondisi operasi. Kondisi operasi menunjukkan bahwa peralatan atau sistem beroperasi. Kondisi operasi merupakan kondisi di mana suatu peralatan atau sistem beroperasi. Kondisi operasi suatu peralatan dapat berbeda-beda. Suatu unit pembangkit dapat berada dalam keadaan di mana tidak dapat membangkitkan energi untuk mensuplai daya listrik, yang kemudian mengakibatkan unit pembangkit tersebut dapat dikeluarkan dari sistem operasi sistem tenaga listrik, ataupun harus dikeluarkan dari operasi atau tidak dioperasikan karena pemeliharaan peralatan dan sebagainya. Keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa unit pembangkit mengalami outtake. Nah, outtake di sini adalah keadaan di mana suatu peralatan atau sistem tidak dapat bekerja sesuai fungsinya atau tidak dapat beroperasi lagi. Pelepasan outtake pada sistem dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pelepasan paksaan dan juga pelepasan terencana. Nah, pelepasan paksaan ini adalah pelepasan yang terjadi akibat adanya gangguan, kerusakan peralatan, atau gangguan dari luar sehingga perlu dikeluarkan atau dilepas dengan segera, baik secara manual oleh operator maupun secara otomatis. Terus pelepasan terencana. Pelepasan terencana ini adalah pelepasan yang terjadi untuk keperluan annual, overhaul, inspeksi pemeliharaan, rutin atau periodik, dan testing pada waktu yang telah direncanakan sehingga harus dikeluarkan dari sistem. Nah, di sini ada faktor-faktor dalam keandalan pembangkit. Ada faktor beban, faktor ketersediaan, faktor penggunaan, faktor kapasitas, faktor pelayanan, dan juga faktor gangguan keluaran perawatan. Ya, kita masuk ke jadwal pemeliharaan dan keandalan itu sendiri. Pemeliharaan peralatan dalam sistem tenaga listrik, khususnya unit pembangkit, perlu dikoordinir melalui suatu jadwal pemeliharaan. Agar syarat pemeliharaan peralatan dan syarat keandalan sistem kedua-duanya dapat dipenuhi, unit pembangkit serta peralatan listrik lainnya yang dipergunakan untuk penyediaan tenaga listrik harus secara rutin dipelihara sesuai buku instruksi pemeliharaan dari pabrik. Dalam kenyataannya, unit pembangkit yang beroperasi banyak mengalami gangguan dan terpaksa dikeluarkan dari operasi. Untuk menghadapi kemungkinan ini, perlu diperhitungkan adanya unit pembangkit cadangan. Besarnya daya pembangkitan cadangan beserta jumlah unitnya merupakan ukuran keandalan penyediaan daya dalam sistem. Selanjutnya ada jadwal pemeliharaan keandalan. Nah, kalau dari jadwal pemeliharaan keandalan itu nanti misalkan kalau ada tanda-tanda warna putih itu apa, warna hijau itu apa, warna merah itu apa. Nah, warna putih itu dia tandanya jam peralatan dalam keadaan siap pakai. Kalau warna hijau itu tandanya jam peralatan dalam pemeliharaan yang direncanakan. Dan warna merah itu adalah tandanya jam peralatan dalam keadaan gangguan. Ya, kita masuk ke menentukan keandalan sistem. Contoh soalnya akan dilakukan penyambungan melalui saluran udara 70 kV ke gardu C untuk melayani suatu daerah. Ada dua alternatif. Alternatif 1 disambung dari gardu induk A, alternatif 2 disambung dari gardu induk A dan B.
Untuk menentukan alternatif yang menguntungkan, ditentukan bahwa biaya alternatif 1 itu 300 juta, biaya alternatif 2 itu 500 juta. Dari statistik gangguan diperkirakan bahwa jumlah KWH yang akan terputus dalam 1 tahun adalah alternatif 1 itu 100.000 KWH dan alternatif 2 itu 20.000 KWH. Peralatan listrik untuk penyambungan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 20 tahun. Harga KWH terputus untuk daerah Gardu C adalah 1000 per KWH. Ya, kita masuk ke perhitungannya. Di perhitungannya ini alternatif 1 itu biayanya kan 300 juta. Nah, harga KWH terputus itu selama 20 tahun. Nah, 20 tahun dikali dengan 100.000 KWH dari biaya dari alternatif 1 itu. Nah, jadi 20 tahun dikali 100.000 KWH dikali 1000. Jadi dapatnya 2M. Jadi hasil dari alternatif 1 itu biayanya adalah 2M 300 juta. Alternatif 2 itu biayanya 500 juta. Terus harga KWH terputus selama 20 tahun. Itu 20 tahun dikali 20.000 KWH. Karena alternatif 2 itu statis gangguan diperkirakan bahwa jumlah KWH yang akan terputus dalam 1 tahun itu alternatif 2-nya 20.000 KWH. Jadi di sini kita hitungnya 20 tahun dikali 20.000 KWH dikali 1000. Maka dapatnya 400.000. Jadi jumlah dari hasil dari alternatif 2 itu sendiri adalah 900 juta. Selanjutnya, tetapi jika harga KWH terputus hanya 100 per KWH. Nah, yang tadi kan kita bahasnya 1000 per KWH. Nah, sekarang di sini harga KWH-nya terputus 100 per KWH. Nah, alternatif pertama itu biayanya 300 juta. Harga KWH terputus selama 20 tahun itu kita hitungnya 20 dikali alternatif satunya itu 100.000 KWH dikali dengan 100 karena harga KWH-nya yang terputus itu hanya 100 KWH. Jadi hasilnya adalah 200 juta. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 500 juta. Alternatif kedua itu biaya pengeluarannya 500 juta. Harga KWH terputus dalam 20 tahun. 20 tahun dikali dengan 20.000 KWH karena alternatif 2 yang dikeluarkan itu 20.000 KWH dikali dengan harga KWH terputus yaitu 100. Hasilnya adalah 40.000. Jadi jumlah dari alternatif 2 itu adalah 540 juta. Jadi, yang lebih menguntungkan ialah ketika jaringan dengan keandalan biaya investasi yang tinggi, alternatif 2 hanya akan menguntungkan apabila harga KWH yang terputus cukup mahal. Nah, di sini cara menghitung keandalan sistem tenaga listrik. Sistem hanya terdiri dari unit 1:500 kW dengan force 1. Force 1 ini bisa dibilang muncul angkanya itu 0,01. Nah, kalau dari tabel tersebut, di sini ada KW on stack sama dengan X. Nah, ini ada dari 0, 250, 500, 750 dan 1000. Kita tambahkan 250 semuanya di sini. Maka kemungkinan yang terjadi kalau di sini KW-nya 0, maka di sini kemungkinan bakal terjadi itu adalah 1 dikurang force 1 sama dengan 0,99 yang dimana di sini 1 dikurangi 0,01 jadi hasilnya 0,99. 250 itu tidak ada kemungkinan terjadi, terus 500 itu ada kemungkinan terjadinya yaitu force 1. Nah, force 1 ini ya sama dengan 0,01. 750 dan 1000 itu tidak ada kemungkinan terjadinya. Terus selanjutnya ada sistem hanya terdiri dari 2 unit berbanding 1000 kW dengan for 2. Yang tadi kita bahasnya 1:500, sekarang kita sistemnya terdiri dari 2 unit 2:1000 kW dengan for 2. Nah, yang for 1 tadi 0,01 dan ini for 2 0,02. Di sini KW on stack sama dengan X ini ada 0, 250, 500, 750, 1000, 1250 dan juga 1500. Nah, kemungkinan yang terjadi pada tabel ini adalah dari KW-nya itu 0 itu kemungkinan terjadinya 1 dikurangi for 1 yaitu sama dengan 0,99. Terus pada dari KW 1000 ini for 1 itu sama dengan 0,01. Jadi dari tabel A dan B terlihat nilai KW
on outtake X yang tidak sama dengan nilai daya pembangkit, kemungkinan terjadinya adalah 0. Nilai KW on outtake X yang sama dengan 0, kemungkinan terjadinya sama dengan 1 dikurang FOR. Nilai KW on outtake X yang sama dengan daya unit pembangkit, kemungkinannya terjadinya sama dengan 4. Selanjutnya, sistem terdiri dari unit 1 dan unit 2. Nah, di sini ada KW on stack X itu 0, 250, 500, 750, 1000, 1250, dan juga 1500. Nah, kemungkinan terjadinya ini adalah di 0 KW ini kemungkinan terjadinya adalah 1 dikurangi for 1 dikali 1 dikurangi for 2, yang dimana 1 dikurangi 0 for 1 ini 0,01 dikali dengan 1 dikurangi for 2 0,06, maka hasilnya adalah 0,9306. KW di 250 itu tidak ada kemungkinan terjadinya. Terus di 500 KW ini for 2 0,06 dikali dengan 1 dikurangi 0,06, maka hasilnya adalah 0,0094. Di KW 750 tidak ada kemungkinan terjadinya. Terus di 1000 KW ini terjadi for 2 dikali 1 dikurangi for 1, dimana for 2 ini 0,06 dikali dengan 1 dikurangi 0,01, maka hasilnya adalah 0,0594. Pada 1250 KW itu tidak ada kemungkinan terjadinya. Terus 1500 KW itu terjadi for 1 dikali for 2 atau 0,01 dikali dengan 0,06, maka hasilnya adalah 0,0006. Tabel N unit sama dengan tabel N dikurang 1 unit ditambah 0 sama dengan tabel N1 dikali unit ditambah Pn, di mana Pn itu adalah kapasitas unit ke N-nya itu atau jumlahnya. Untuk tabel N dikurang 1 unit ditambah 0, kemungkinan terjadinya pada tabel N dikurang 1 unit kali 1 dikurangi for jumlahnya, for N-nya itu. Terus untuk tabel N dikurang 1 unit ditambah Pn, kemungkinan terjadinya pada tabel N dikurang 1 unit kali 1 dikurangi for N. Ya, kesimpulannya adalah jadwal pemeliharaan dan keandalan adalah untuk dapat merawat alat-alat yang ada pada sistem operasi dan juga untuk mengantisipasi kerusakan yang timbul pada alat-alat pada sistem operasi ini. Sistem pemeliharaannya dan keandalan yang baik akan menghasilkan kualitas perawatan peralatan atau mesin yang tinggi sehingga dapat bertahan lebih dari umur yang diperkirakan sebelumnya. Baik, cukup sekian dari saya menjelaskan, mempresentasikan mengenai tentang jadwal pemeliharaan dan keandalan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.